sebuah drama radio produksi BSI Radio. Sebuah kisah yang bercerita tentang Raja Airlangga. Cerita ini ditulis dan disusun oleh Garin Fahmi Prasetyo. Dalam drama ini dibantu oleh pemain-pemain Reza Syarif Hidayatullah sebagai Raja Airlangga, Nurmalita Suci Fauziah sebagai Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Terima kasih untuk semua orang yang terlibat dalam pembuatan program ini. Randy Juniarto Kustiadi sebagai produser, Garin Fahmi Prasetyo sebagai penulis naskah, Faras Raihan sebagai narator, Alif Fauzan sebagai sound editor, dan Andrian Syah sebagai pengarah acara. Dengan ini, kami persembahkan cerita Airlangga. Pada suatu masa, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Airlangga. Airlangga adalah seorang keturunan bangsawan dari kerajaan yang telah lama memerintah daerah Jawa Timur, tetapi pada suatu masa kerajaannya porak-poranda akibat perang berkepanjangan dengan kerajaan lain. Airlangga yang berhasil selamat dan kabur dari perang tersebut mengasingkan dirinya di daerah Dieng sampai keadaan menjadi tenang. Setelah keadaan dirasanya membaik, Airlangga bersama pengikutnya kembali ke wilayah kerajaannya. Melihat keadaan wilayahnya yang tidak memiliki kerajaan setelah perang, Airlangga mendirikan kerajaannya sendiri dengan pendekatan yang berbeda dengan kerajaan sebelumnya. Kerajaan yang ia dirikan pada akhirnya menjadi kerajaan yang tidak memiliki gejolak sosial di dalam masyarakatnya. Samara menghadaplah ke sini. Samara Vijaya berjalan untuk menjawab panggilan ayahandanya. Ada apa gerangan ayahanda memanggil saya? Lihatlah kerajaan ini, betapa subur, makmur serta sejahtera rakyatnya. Setelah perang yang memporak-porandakan seluruh kerajaan, akhirnya setelah sekian tahun aku berhasil menyatukan kembali seluruh wilayah ini. Memang benar ayahanda, kerajaan ini terlihat berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain yang telah saya kunjungi. Wilayah yang kerajaan ini kuasai sangat terlihat stabil sekali ayahanda. Apa mungkin ayahanda punya cara-cara untuk mendapatkan semua wilayah ini? Kestabilan sosial anakku, itulah kunci dari kesejahteraan kerajaan ini. Tidak ada yang lebih penting dibandingkan rasa aman yang dirasakan oleh para penduduk terhadap kerajaan ini. Untuk menegaskan kepada kedua anaknya tentang kerajaannya, Airlangga berkata lebih lanjut. Kedua anakku, tahukah apa yang terjadi dengan kerajaan ini setelah perang yang memporak-porandakan itu terjadi? Bukankah ayahanda baru saja turun gunung setelah mengasingkan diri? Itu benar anakku, tidak ada rasa yang lebih sakit daripada harus meninggalkan rakyat yang kita pimpin. Lalu bagaimana bisa dalam waktu yang singkat ayahanda bisa menyatukan kembali kerajaan ini? Itu bukan hal yang mudah anakku. Ayahanda tidak sembarang menggunakan kekerasan untuk menyatukan kembali kerajaan ini. Ayahanda mendekati masing-masing kelompok rakyat yang selamat. Satu persatu, ayahanda bujuk mereka untuk kembali dan bersatu di bawah pimpinan ayah. Memang cara itu tidak akan mungkin berhasil dengan semua orang, tetapi ayah terus berusaha untuk mendekati dengan cara yang diplomatis. Ayahanda tidak ingin memimpin rakyat yang memiliki dendam dengan pemimpinnya. Putra dari Airlangga masih menunjukkan ekspresi yang ragu. Menyadari hal tersebut, Airlangga kemudian berjalan keluar dari kompleks istananya.
Jika dirimu masih meragukan hal tersebut, mari ikut ayahanda. Airlangga kemudian berjalan dengan kedua putranya menuju salah satu desa yang terletak di luar tembok istana. Airlangga berniat untuk menuju pasar yang ada di desa tersebut. Pasar yang dituju terlihat sangat ramai. Para warga terlihat melakukan aktivitas jual beli yang intens. Selain karena panen yang baru saja terjadi, terlihat beberapa pedagang dari kerajaan lain yang baru saja datang. Airlangga yang tadinya akan melihat saja dari pinggir pasar, karena ada beberapa warga yang melihat kedatangannya, akhirnya turun untuk menemui warga di pasar. Warga yang antusias mendekati Airlangga untuk bertanya dengan sang raja atau sekedar memberi hormat. Melihat kejadian tersebut, kedua putra Airlangga menjadi yakin bahwa ayahnya telah berhasil menjadi pemimpin. Apakah kalian bisa melihat barusan? Rakyat tidak sungkan untuk mendekati kita. Itulah yang ayahanda ingin tuju dengan kerajaan ini. Kerajaan yang rajanya dihormati oleh para rakyatnya dan bukan ditakuti. Ayahanda benar, ini adalah kumpulan rakyat yang bisa ayahanda pimpin dengan damai tanpa adanya konflik. Maafkan saya yang meragukan kepemimpinan ayahanda tadi. Tidak apa-apa. Airlangga dan putra lalu melanjutkan perjalanannya ke arah balai-balai. Kamu lihat balai itu? Balai-balai yang beratap merah itu, ayahanda? Ya, yang beratap merah itu. Apakah kalian tahu untuk apa balai-balai itu didirikan? Sepertinya untuk tempat berkumpulnya para rakyat, ayahanda. Memang benar itu, tapi apakah kamu berdua tahu apa yang terjadi jika warga berkumpul di satu tempat? Ada interaksi mungkin? Ya, benar itu. Tapi yang jelas akan adanya budaya yang terbentuk dari berkumpulnya warga. Budaya yang terbentuk ini adalah kunci dari kestabilan rakyat kita. Maksud ayahanda, kestabilan rakyat kita? Jika suatu masyarakat memiliki budaya, maka masyarakat itu akan memiliki warna tersendiri. Warna yang ayahanda maksud yaitu identitas mereka. Jika mereka memiliki identitas, maka akan lebih mudah untuk didekati. Jika mudah didekati, maka akan lebih mudah dipimpin. Begitu ayahanda? Ya, benar sekali. Ayahanda sudah memerintahkan ahli-ahli budaya untuk memantau seluruh wilayah kerajaan kita untuk melihat hal seperti ini. Sudah lama kita berjalan di luar istana, mari kita kembali. Baiklah ayahanda. Aduh, 1 bulan lagi aku bakal lulus SMA. Mau kuliah, tapi penghasilan keluargaku juga pas-pasan. Ada nggak ya kampus bermutu yang biayanya terjangkau? Hah? Kamu siapa? Perkenalkan, namaku Sobi. Oh, Mau kuliah dengan biaya yang terjangkau tapi punya sarana pendidikan bermutu dan fasilitas lengkap? BSI jawabannya. Universitas Bina Sarana Informatika memiliki 3 fakultas dengan 22 program studi dengan jenjang diploma 3 dan strata 1. Daftar sekarang, kuliah BSI aja. Airlangga dan kedua putranya, Samara Vijaya dan Garasakan mulai berjalan kembali ke istana. Pada akhir perjalanan itu, Airlangga berpikir pelajaran yang ia berikan kepada kedua putranya mampu memberikan efek yang baik sebagai penerus tahtanya. Tapi kedua putranya memiliki maksud yang tersembunyi dengan berakhirnya perjalanan tersebut. Beberapa tahun berselang, Airlangga yang terus menyaksikan perkembangan kerajaannya akhirnya berpikir untuk mempersiapkan penerus dari tahtanya. Pilihan pertamanya jatuh kepada putri pertamanya yang bernama Sang Rama Wijaya. Ia memerintahkan salah satu prajurit untuk memanggil putrinya untuk menghadap kepadanya. Ada apa gerangan ayahanda? Putriku, apa yang sedang kau lakukan? Ayahanda, saya sedang berada di luar istana.
Apa yang kamu lakukan di luar istana di saat-saat seperti ini? Saya sedang berbicara dengan beberapa anggota kerajaan yang lain, Ayahanda. Apakah kamu tahu maksud Ayahanda memanggil kamu, wahai putriku? Saya tidak tahu, Ayahanda. Tapi jika saya ada melakukan kesalahan, maka saya siap untuk menerima konsekuensinya. Tentu saja kamu tidak melakukan kesalahan, putriku. Tapi ada hal yang Ayahanda ingin bicarakan dengan dirimu. Tentang apa, Ayahanda? Sepertinya terasa sangat penting dari nada bicara Ayahanda. Kamu tahukah kalau Ayahanda akan menunjuk siapa penerus dari tahta ini? Menurut kamu, siapa yang pantas untuk menduduki tahta ini? Yang saya tahu berdasarkan obrolan dengan beberapa ahli budaya yang ada di istana ini, kerajaan kita membutuhkan pimpinan yang mampu merangkul semua rakyat yang ada di kerajaan ini. Jadi saya rasa raja yang akan datang harus bisa memahami bagaimana cara untuk mendekati rakyat seperti Ayahanda. Memang betul hal itu. Lalu, menurut kamu siapa yang pantas? Sebut saja namanya. Menurut saya, salah satu dari adik saya, Ayahanda. Kenapa menurut kamu salah satu dari adikmu pantas untuk menduduki tahta ini? Karena mereka berdua memiliki pengalaman yang cukup dalam kepemimpinan Ayahanda, tidak seperti saya yang hanya berada di dalam istana. Putriku, sebenarnya Ayahanda ingin menjadikan kamu sebagai raja selanjutnya. Atau mungkin lebih baik disebut sebagai ratu berikutnya. Bagaimana tawaran Ayahanda ini? Tapi Ayahanda, Tapi apa putriku? Ini barulah sebuah tawaran. Kamu bisa memikirkan terlebih dahulu. baiklah Ayahanda, berikan saya waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu tawaran dari Ayahanda. Tawaran yang diberikan Airlangga terhadap putrinya menjadi sebuah masalah bagi Sang Ramawijaya. Ia sudah memiliki rencana lain, tawaran untuk menjadi penerus tahta selanjutnya dari kerajaan yang menimbulkan efek tak sangat berat terhadap rencananya. Sang Ramawijaya merasakan konflik kepentingan dalam dirinya. Di satu sisi, meneruskan tahta adalah suatu hal yang sangat penting bagi kerajaannya. Tapi di satu sisi, ia sudah memiliki rencana lain yang akan ia jalani. Beberapa hari kemudian, Sang Ramawijaya menghadap kembali kepada ayahandanya. Ayahanda, ada yang ingin saya bicarakan kepada Ayahanda. Ada apa putriku? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Siapa tahu Ayahanda ini bisa menyelesaikannya. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Pertama, maafkan saya untuk menolak permintaan Ayahanda tentang tahta tersebut. Mengapa kamu menolak tawaran tersebut? Bukankah itu suatu kesempatan yang bagus? Tawaran tersebut memang sangat bagus bagi diri saya, Ayahanda. Tapi saya memiliki rencana lain yang saya ingin jalankan setelah ini. Rencana apa putriku? Utarkan saja, barangkali ayahmu ini bisa membantu rencanamu. Izinkan saya untuk mengasingkan diri, Ayahanda. Mengasingkan diri? Apa engkau yakin akan melakukan itu? Dari mana kau bisa memikirkan hal itu? Saya sudah merencanakan ini sejak lama, Ayahanda. Saya sudah berkonsultasi dengan guru spiritual saya. Guru spiritual saya menyarankan untuk melakukan pengasingan diri ke arah barat. Ke arah barat? Apakah kamu yakin? Jika kamu akan melakukan perjalanan itu, maka bawalah beberapa prajurit dengan dirimu. Bawalah untuk mengikuti perjalananmu. Terima kasih untuk sarannya, Ayahanda. Tapi saya akan merencanakan perjalanan saya dengan hati-hati. Tidak apa-apa. Berhati-hatilah dalam melakukan pengasinganmu. Ayahanda tidak akan menghambat rencanamu. Tapi, Ayahanda masih berharap kamu akan memikirkan kembali tawaran tahta tersebut. Saya akan bertekad dengan rencana saya. Saya akan memulai perjalanan dengan beberapa hari ke depan. Virus corona adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan beberapa penyakit, mulai dari flu hingga penyakit berat. Virus corona juga telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Saat ini, COVID-19 memang sudah menurun di beberapa kota di Indonesia. Sayangnya, banyak masyarakat mulai melonggarkan kegiatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi.
Padahal COVID-19 belum sepenuhnya hilang di Indonesia. Jangan lengah dan tetap waspada. Yuk, tetap lanjutkan vaksinasi dan lakukan perilaku hidup bersih dan sehat untuk Indonesia bebas COVID-19. Beberapa hari kemudian, Sang Rama Wijaya memulai perjalanan pengasingannya. Ia bersama dengan beberapa anggota istana lain berjalan ke arah barat. Airlangga menyaksikan kepergian putrinya tersebut. Di dalam hatinya, ia tidak menyangka putrinya akan meninggalkan keluarganya. Airlangga hampir meneteskan air matanya. Rencana Airlangga untuk menjadikan putrinya sebagai penerus tahtanya berantakan. Ia memilih putrinya sebagai penerus tahta karena ia berpendapat bahwa putrinya tidak memiliki ambisi untuk melakukan peperangan seperti kedua putranya. Pada akhirnya Airlangga melakukan rencana yang ia siapkan jika kedua putranya harus meneruskan tahtanya. Airlangga memanggil seluruh pemangku jabatan di kerajaannya. Kepada pengikutku, mulai hari ini kuputuskan akan kububarkan kerajaan ini. Dan akan dibentuk 2 kerajaan baru dari wilayah yang ada. Kedua wilayah ini akan membentuk kerajaan baru yang akan dipimpin oleh kedua putraku. Kedua kerajaan ini akan melanjutkan keberadaan kerajaan yang ada saat ini. Dan saya, Airlangga, akan turun dari tahta yang ada. Pengumuman ini membuat gempar satu kerajaan. Keputusan yang sangat mendadak ini membuat seluruh penghuni istana menjadi kebingungan. Rencana Airlangga ini berjalan dengan mulus sesuai yang direncanakannya. Setelah pemecahan kerajaannya berjalan, Airlangga turun dari tahtanya dan keluar dari wilayah istananya. Ia memutuskan untuk memindahkan dirinya dan mengganti namanya sehingga dapat berbaur dengan masyarakat biasa. Airlangga hanya memilih beberapa pengikutnya yang akan menemani dirinya dalam kehidupan masyarakat biasa. Setelah sekian lama berada di dalam lingkungan istana, akhirnya aku bisa keluar dari segala hiruk pikuk yang ada. Hal seperti ini yang aku tidak bayangkan ketika diri ini turun dari tahta yang sudah aku bangun. Airlangga berbicara kepada pengikutnya yang tinggal bersamanya di kaki gunung Penanggungan. Airlangga menghabiskan hidupnya di kaki gunung tersebut. Sehari-hari ia dikenal bukan dengan nama kerajaan yang sudah lama ia sandang, tetapi dengan sebuah nama yang terdengar seperti masyarakat biasa. Beberapa tahun kemudian, Airlangga meninggal dunia di tempat dia tinggal, di kaki gunung Penanggungan. Di tempat ia meninggal, dibangun kolam pemandian yang dihiasi dengan 2 patung dewi yang menghipit patung Airlangga di tengahnya. Setelah ia meninggal dunia, kedua putra dari Airlangga melakukan perang saudara yang menghancurkan 2 kerajaan tersebut. Kedua kerajaan tersebut kemudian dilebur menjadi satu dan menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Begitulah akhir dari cerita kehidupan Airlangga. Para pendengar sekalian, dengan berakhirnya drama ini, kami undur diri dari para pendengar sekalian. Sampai jumpa lagi pada esok pagi. Kami harap para pendengar dapat menikmati program drama kami.